Hanya di dalam nama Kristus, Yesus Tuhan, firman yang hidup, kami telah berdoa dan siapkan hati kami dengan baik untuk mendengar firman. Dalam nama Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Dan setiap kita yang siap dan rindu dengan firman Allah, dengan sukacita sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Sekali lagi, Shalom. Saya berharap bahwa sukacita Natal belum selesai dengan kita, dan saya berharap Natal telah memberi kita inspirasi untuk jadi lebih baik khusus di dalam mengiring Tuhan. Bapak Ibu Saudara, izinkan saya memilih teks firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 16 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-28, sebenarnya dari ayat 24, tapi tidak apa-apa. Saya ingin kita lihat Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 28 dengan tema hidup ini adalah pilihan. Saudara, hidup ini adalah pilihan. Mari kita baca sama-sama ayat yang ke-25 dengan suara keras. 1, 2, 3. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tetapi terjadilah gempa bumi yang sangat hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Semua baca. Dan seketika itu juga dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ayat 27-28. Ketika kepala dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena menyangka bahwa orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Saudara, hidup ini adalah pilihan. Setiap kehidupan kita adalah pilihan. Pilihan untuk jadi baik ada di tangan saudara. Pilihan jadi buruk ada di tangan saudara. Orang menikah pun ada pilihan. Ya, itu sebabnya istri kita tidak kembaran. Istri kita berbeda-beda. Kenapa? Ada orang yang sukanya pilihannya, jodohnya hitam manis. Ada orang yang suka putih, kinclong, bening. Ada orang yang suka tinggi. Ada orang yang suka, ya kalau bisa kita tingginya sama. Setiap orang punya pilihan. Ada orang waktu menghadapi badai punya pilihan stres. Ada orang punya pilihan untuk tenang dan menikmati hidup. Ada orang punya pilihan waktu ada dalam masalah, tidak bisa makan, tidak bisa minum. Ada orang memilih untuk makan saja. Ada orang punya pilihan untuk melakukan sesuatu yang baik. Ada orang punya pilihan untuk yang buruk. Nah, dalam catatan ini Paulus adalah seorang hamba Allah yang baru saja mengenal Tuhan. Pada waktu dia mengenal Tuhan, atau tepatnya ketika dia mulai sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus, balasan yang dia dapat adalah penderitaan. Balasan yang dia dapat adalah penganiayaan. Kalau saudara baca ayat 23-24, atas perintah pejabat raja, dia dimasukkan ke dalam penjara, dan yang paling mengerikan adalah dia selalu mengalami penderitaan karena Kristus. Tetapi sekali lagi saudara baca apa yang dikatakan pendeta Paulus Wiranto, bahwa salah satu tema Filipi adalah bersukacitalah. Kenapa dia bersukacita? Karena tadi dia punya pilihan. Setiap kita punya pilihan. Kita menghadapi masalah yang sama, pergumulan yang sama, tapi pilihan ada di tangan saudara. Katakan amin. Hidup kita ini sama-sama. Saudara punya masalah, tetangga punya masalah. Indonesia punya masalah, orang Amerika punya masalah. Tapi pilihan untuk menikmati hidup ada di tangan saudara. Katakan amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Paulus memilih untuk melayani apapun resikonya dan berapapun harga yang harus dia bayar. Melayani Tuhan berarti bukan bebas dari masalah. Melayani Tuhan kadang-kadang justru dapat masalah. Melayani Tuhan kadang-kadang cukup dapat tantangan. Tapi pilihan
ada di tangan Anda. Maju atau mundur, makin berapi-api atau menyerah dalam hidup ini. Itu ada di pilihan saudara. Tapi dari ayat ini saya mau belajar pertama, bahwa di dalam menghadapi persoalan, penderitaan, apalagi hal-hal yang masih menjadi tanda tanya dalam hidup saudara, Paulus bisa bertanya, Tuhan, apakah ini balasan Tuhan atas saya yang melayani Tuhan? Bisa. Dia bisa memilih untuk kecewa dan Tuhan dan pergi dari Tuhan. Dia bisa memilih untuk kecewa dan tidak lagi mau melayani Tuhan. Saya berharap saudara perhatikan itu, sulit ke kanan. Setiap kita punya pilihan. Setiap kita punya pilihan, apapun. Setiap orang punya masalah, setiap orang ada sakit, penyakit, setiap orang punya pergumulan. Paulus punya pilihan sebenarnya untuk meninggalkan Tuhan. Sebab kalau saudara baca banyak penderitaan Paulus. Kadang-kadang dia tidak bisa makan. Kadang-kadang kapal dihantam oleh gelombang dan gelora. Tetapi Paulus memilih tetap melayani Tuhan. Nah, dari ayat ini saya dapati 4 hal. Pertama, ketika saudara ada dalam badai persoalan, pilihlah untuk tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidup saudara. Katakan amin. Pada waktu saudara ada dalam persoalan hidup, pertama pilihlah untuk selalu mengandalkan Tuhan. Saudara, mari kita baca ayat yang ke-25. Tetapi ayat yang ke-25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas apa? Berdoa. Saudara, sekali lagi mereka bisa saling cerita dan bilang, mungkin Paulus bisa tanya sama Silas, menurut lu bagaimana? Percuma ya kita melayani Tuhan. Silas mungkin lagi lemah. Silas bilang, betul Bapak ya, betapa aku melayani Tuhan. Atau pikir melayani Tuhan makin diberkati, malah penjara. Tapi mereka berdua tidak punya waktu untuk memikirkan pilihan lain, kecuali pertama pilihan mengandalkan Tuhan. Dengan cara apa? Berdoa. Berdoa adalah salah satu kata yang mewakili mereka sedang mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Katakan amin. Saudara dengar baik-baik, dalam hidup ini selalu ada masalah, selalu ada persoalan. Tapi pilihan ada di tangan kita. Maju, mundur. Coba tampilkan gambar tadi, saudara. Di poin yang pertama, saudara lihat ada gambar di sini. Bukan, yang poin 1. Saudara tetap mengandalkan Tuhan. Yang pertama, saudara lihat ini. Saudara bisa pilih mundur atau saudara maju. Saudara pilih, saudara bisa gagal atau sukses. Tapi sekali lagi bagi Paulus, ketika dia tidak bisa bikin apa-apa, maka yang dia pilih adalah berdoa, mengandalkan Tuhan. Ada apa? Ada waktu-waktu di mana hidup ini mengecewakan. Ada waktu-waktu di mana hidup ini membuat air mata kita harus jatuh. Ada waktu di mana sekeliling kita akan mengecewakan kita. Siapapun. Saya berjumpa dengan orang yang mengatakan, Bapak, saya kecewa dengan bisnis saya. Ada orang yang saya ketemu, dia bilang, saya kecewa dengan teman dan sahabat saya di tempat saya bekerja. Ada orang yang mengatakan, saya kecewa dengan pimpinan saya yang kebijakannya lebih mengarah kepada mereka yang di atas daripada yang di bawah. Ada orang yang saya ketemu, mereka mengatakan, saya kecewa kepada anak saya sudah besarkan, tapi sebesar melawan. Kadang-kadang kita ada pada posisi itu, apa yang kita lakukan? Tidak ada. Maka yang harus kita lakukan satu, duduk, berlutut, dan mulailah berdoa. Ada waktu di mana Anda tidak bisa lagi pikir macam-macam, kecuali duduk dan berdoa, menangis dan berdoa, berteriak dan berdoa, berteriak dan berseru kepada Tuhan. Itu adalah sikap pertama kita. Waktu Daniel dibuang ke gua Singa, dia bisa memilih untuk sekali lagi kecewa dengan Tuhan. Waktu Ayub menghadapi tantangan, dia bisa memilih untuk kecewa sama Tuhan seperti istrinya. Tapi Alkitab bilang dia tetap memilih untuk berdoa. Katakan amin. Hidup ini tidak gampang, hidup ini tidak mudah, hidup ini sulit. Tapi dalam kesulitan, dalam hal yang membuat kita seolah-olah ditarik untuk kecewa, ingat, selalu mengandalkan Tuhan. Katakan amin. Saudara sayang ya, tadi saya copy di sini, tapi rupanya
tidak keluar. Saya tidak tahu mengapa tidak keluar. Tapi tadi pagi saya buka kompas.com. Katanya orang yang berdoa, saya buka di kompas.com itu, dikatakan bahwa orang yang berdoa itu adalah orang yang pertama hidupnya lebih rileks. Tidak berarti dia tidak punya pesan, dia lebih rileks. Saudara pernah berdoa sampai saudara nangis-nangis, beban saudara belum selesai, tapi saudara serasa seperti lebih lega daripada sebelum Anda berdoa. Betul? Anda masih punya persoalan yang sama, tapi ketika Anda selesai berdoa, rasanya lebih tenang. Katanya orang yang berdoa lebih rileks. Yang kedua, orang yang berdoa katanya ada hubungannya dengan fisiknya. Jadi orang yang banyak berdoa, atau orang yang suka berdoa, atau orang yang selalu berdoa, fisiknya sedikit lebih baik daripada orang yang tidak pernah berdoa. Kenapa? Karena waktu orang berdoa itu orang menghadap Tuhan. Waktu orang menghadap Tuhan, tadi saya bilang, dia tumpahkan seluruh isi hatinya. Jadi pada waktu itu secara psikologi dia melemparkan seluruh sampahnya kepada Tuhan. Sehingga rasanya dia lebih tenang. Pada waktu dia lebih tenang, itu berdampak pada fisiknya. Saya tidak bisa tunjukkan. Saya suruh Cynthia kopi, tapi rupanya tidak keluar, saudara. Tapi demikianlah, saudaraku, itu yang pertama, berdoa. Tapi yang paling penting, sebenarnya yang paling penting, saya bilang, berdoa itu ada kuasa. Katakan amin. Yakobus bilang apa? Doa orang benar besar kuasanya. Itu yang paling penting dalam hidup saudara. Berdoa betul-betul adalah cara sikap yang terbaik. Saat Anda ada dalam badai, pilihlah untuk berdoa. Katakan amin. Saudara, yang kedua, sikap yang harus saudara pilih kembali pada latar belakang daripada itu ada rupanya. Ada tuh, coba turun ke bawah. Nah, tadi saya bilang berdoa itu membuat kita rileks. Sebab menurut survei, berdoa memberikan aura positif. Ketika dan setelah berdoa, biasanya kita akan merasa damai, tenang, dan bahagia. Dan ini merupakan bukti bahwa berdoa akan memicu munculnya respon psikologis yang positif. Tingkat hormon stres kita juga akan ditekan dan siap-siap untuk diam. Hal yang paling penting, doa juga mampu menjaga sistem kekebalan tubuh. Berdoa membuat ada kuasa. Tapi tadi saya bilang berdoa membuat kita rileks. Ada lagi data mengenai doa? Saya coba. Ini ada penelitian. Sejak tahun 1930, ada yang sudah lahir tahun 30? Ada di sini yang masih hidup. Para ilmuwan sudah meneliti pengaruh doa terhadap jantung dan gelombang otak dalam kurun waktu lebih dari 20 tahun terakhir. Sudah ada banyak studi yang memantau praktek meditasi dalam berbagai agama seperti Hindu, Buddha, dan Islam. Dr. Andrew Newberg, profesor di bidang radiologi, psikologi, dan studi religi di University of Pennsylvania dan salah satu pendiri Penn Center for Spirituality and the Mind juga mengungkapkan ilmu pengetahuan telah berhasil membuktikan agama benar-benar dapat memberikan dampak positif terhadap kesehatan. Terus lanjut, ada lagi datanya di bawah. Dan ternyata doa tak hanya akan menyembuhkan secara spiritual, kita tenang, kita damai seperti kata Daud, hanya dikata Allah aku tenang. Tapi menurut Dr. Somborn, saya susah baca, pokoknya saudara sudah baca di sini. Ketua Department of Public Health Nursing, Faculty of Public Health, susah. University Thailand, berdoa juga mampu meningkatkan kesehatan secara fisik. Dan pernyataan ini tidak ada kaitannya dengan alasan supernatural. Maksudnya gini, lepas dari kuasa doa itu, sebenarnya doa saja tanpa kuasa doa sebenarnya itu dampaknya luar biasa untuk fisik kita. Tapi berdasarkan sejak meditasi bisa menjadi senjata yang ampuh dalam menjaga fisik dan mental kita. Ada lagi? Tidak. Sudah, kita kembali pada poin yang kedua. Jadi sudah lihat, ini ada survei orang-orang hebat. Dan orang-orang ini mengatakan orang yang berdoa itu hebat, luar biasa. Siapa yang mau berdoa pagi hari ini? Mulailah berdoa pada waktu saudara punya masalah. Berdoa itu penting. Yang kedua, waktu
Paulus ada masalah di penjara. Saudara lihat ada orang saudara yang pikir penjara itu enak ya. Anda tidak percaya, mari kita buktikan. Keluar dari sini kita bikin masalah supaya polisi ambil kita ke penjara. Saya kasih waktu Anda 1 jam. Saudara lihat ada mantan bupati, mantan gubernur. Lihat, kalau mereka belum masuk penjara itu cara jalannya berbeda. Ya, tapi setelah mereka di penjara, lihat muka bodoh. Masuk penjara tidak enak. Lihat itu ada satu yang ada di berita. Tiap kali mau di penjara lari dia. Baru datang stres. Penjara bagi sejumlah orang itu tidak gampang. Tapi sekali lagi pilihan ada di tangan Paulus. Paulus tidak pikir tentang penjara. Paulus pikir adalah yang kedua. Dia mau menyembah Tuhannya. Dia selalu bersyukur keadaan apapun. Katakan amin. Saudara-saudara, hidup ini ada pilihan. Pilihan yang kedua adalah tetap memuji Tuhan. Ayat yang ke-25 tadi dikatakan bahwa bukan hanya dia berdua, namun mereka nyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang yang menarik adalah ini. Dan orang-orang hukuman lain, ini orang-orang yang tidak kenal Tuhan, juga mendengar mereka. Jadi saudara, khusus yang senior di sini, saudara memuji Tuhan jangan kesenang turmai. Sebab saudara menyanyi di sini, saudara memimpin orang. Waktu saudara memimpin orang, orang di belakang yang tidak menyanyi, dengar saudara nyanyi dengan suara bagus, orang dikuatkan. Mengerti? Ini Alkitab yang bilang, waktu mereka nyanyi itu tidak diam-diam, kan bisa saja. Di sebelah kaki, sudah enak memuji Tuhan. Tidak, Alkitab bilang mereka nyanyi sampai didengar orang di sebelahnya. Kenapa didengar? Karena kemungkinan nyanyian itu memberkati, sudah. Di beberapa keponakan saya mengatakan, Bapak di Gebang itu kami biasa putar lagu. Saya juga kenal ada seorang di PU, dia mengatakan setiap pagi dia buka lagu di komputernya, lagu rohani maksudnya. Dan orang-orang yang beragama seberang itu tertarik mendengar lagu-lagu. Bahkan beberapa orang mengatakan, tolong kasih saya dulu. Lalu orang itu keponakan saya berkata, ini lagu Kristen, tidak apa-apa. Lagu itu menyejukkan hati saya. Lagu itu meneduhkan hati saya. Lalu mereka ambil. Saudara, kenapa? Karena pujian itu harus didengar. Mengerti ya? Itu sebabnya waktu saudara nyembah bermazmur, jangan biarkan song leader sendiri. Sehingga harus buka suara nyembah Tuhan. Kenapa? Karena waktu saudara menyembah, itu saudara menggunakan kata-kata yang luar biasa tentang Tuhan. Allahku luar biasa, Allahku dahsyat. Orang yang lagi lemah berkata, yes, Allahku dahsyat, Allahku penyembuh, Allahku Yahweh Jireh misalnya. Dia dikuatkan, katakan amin. Dan bukan saudara nyanyi. Kalau doa pagi saya paling suka anak-anak saya suara besar. Kenapa? Karena kalau saudara tidak suara besar, saya sering bilang bahwa di samping pujian penyembahan, suara Anda harus keluar karena Tuhan harus dengar. Tapi yang kedua, itu mengganggu Anda untuk tidak tidur. Kalau doa pagi jangan diam. Kalau saudara makin diam, selesai. Saudara pikir saudara saat teduh, bukan. Itu tidur lanjutan. Saya lebih suka kalau doa pagi saudara kasih keluar suara. Kalau apalagi saudara yang baru belajar untuk menyembah doa pagi, kasih keluar suara, itu membantu. Mengganggu telinga saudara. Pada waktu sebelum tidur saudara berkata, Tuhan besar. Telinga akan berkata, hei bangun gitu. Mengerti? Itu dari sisi yang sisi lain, tapi sisi kuasa ada pujian. Dan Alkitab bilang apa? Allah bertata di atas pujian umatnya. Jadi saudara, pujian bukan main-main. Sekali lagi Paulus memilih untuk menyembah, menyanyikan puji-pujian. Saudara gini, menyanyikan puji-pujian. Saudara, orang Kristen, kekristenan itu selalu identik dengan nyanyian. Hebatnya orang Kristen beda dengan agama lain, selalu identik dengan nyanyian. Ada orang mengatakan kepada adik saya, sebuah agama ini bagus sih. Nikah juga menyanyi, ulang tahun menyanyi, bahkan mati menyanyi. Itu orang Kristen hebat. Lihat tuh orang-orang mati, orang penyanyi menyanyi. Saudara, kita ini adalah orang-orang yang luar biasa sebenarnya. Saudara, kalau lihat orang-orang Indonesian Idol, saudara lihat Indonesian Idol, kebanyakan yang menang Indonesian Idol siapa? Periksa baik-baik. Periksa baik-baik.
kebanyakan orang Kristen. Kenapa? Oh, dari kecil-kecil disuruh menyanyi, bangun sekolah minggu disuruh nyanyi, ya. Remaja dia ikut kebaktian menyanyi, orang tua dia menyanyi, belum kalau dia ikut sangkor dan sebagainya dia menyanyi. Sehingga tidak heran kalau orang-orang juara Indonesia adalah orang-orang Kristen karena selalu bernyanyi. Nah, tapi mari kita lihat mengapa penting untuk memilih memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saya sekali lagi menunjukkan survei kepada Anda. Mari kita lihat survei. Sebelum kita masuk kepada survei, kekristenan identik dengan nyanyian dan pujian. Apa saja pasti pakai nyanyi. Orang mati nyanyi, orang nikah nyanyi, ulang tahun nyanyi, ucapan syukur nyanyi, wisuda nyanyi, putus pacar nyanyi. Ulangkan saja Pakku pada ibuku yang dijual orang. Tapi ketika saya baca gini, Rasul Paulus pernah mendorong orang-orang gereja mula-mula perjanjian baru untuk menyanyi. Anda bisa baca 1 Korintus, Efesus, Kolose. Namun saya tertarik pagi ini bahwa ternyata R&B, musik R&B, rap, itu ternyata dari Alkitab. Saudara tidak percaya, mari saya baca. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, pujian, dan nyanyian rohani. Kata-kata yang dibikin lagu itu apa? Rap, R&B. Ternyata sudah dahulu oleh Efesus pasal 5 ayat 11, bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Tuhan adalah gembalaku, takkan ku belakang aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Oh, nyanyikanlah, katakan padanya, aku rindu. Saudara, sebenarnya kata-kata dibikin jadi lagu yang oleh orang negro, R&B. Ternyata saya baru tahu tadi pagi. Kata-kata seorang dengan nyanyian, dengan musik, dengan pujian, lahir dari Alkitab. Berarti kita bukan sedang jiplak dunia, tapi dunia sedang jiplak kita. Yang lusunya orang Kristen dalam masalah memilih menangis daripada menyanyi. Sekali lagi kita lihat survei. Saya berharap survei ini memberkati Anda. Saya berharap Tuhan adalah, sudah lagi saya sudah nyanyi. Nah, survei sekali lagi dari satu blog, satu website bernama Bobo Grid ID. Berkatakan bahwa orang yang suka nyanyi, lepas dari pujian penyembahan dulu, kita ngomong nyanyi dulu. Orang yang suka nyanyi, siapa yang suka nyanyi di sini? Woi Bapak, saya takut Bapak. Saya nyanyi tikus pun lari dan kucing pun lari. Loh. Ini tidak bicara tentang nyanyi bagus atau tidak. Ini sedang bicara secara umum. Orang yang menyanyi, yang suka menyanyi, katanya meningkatkan kerja otaknya dan jantungnya. Saya pikir betul ya. Itu sebabnya saya masih ingat waktu anak-anak saya lahir. Anak saya kalau menangis saya tidak suka. Lalu bidan mengatakan, Pak Pendeta salah. Anak kecil itu, bayi itu harus nangis. Kenapa? Kalau anak kecil itu makin dia suka nangis, berteriak, jantungnya lebih kuat. Ada. Makanya kalau saudara punya bayi, tempelin saja dia. Dia menangis, berteriak, jantungnya lebih kuat. No, tapi maksud saya adalah katanya jantungnya lebih kuat daripada, itu menurut medis, para bidan. Katanya anak yang, itu sebabnya ada salah satu oma, adik dari mama saya, kalau anak-anak menangis dia bilang gini, jangan kastega, karena anak-anak tidak pernah mati karena menangis. Biasanya anak mati karena kelaparan. Tapi kan kita orang tua tidak tega ya kalau anak sudah nangis, apalagi ibu pasti lari pergi gendong. Padahal menurut ini, mereka yang suka nangis itu jantungnya lebih kuat. Nah, kalau begitu, kerja otak itu ada hubungannya. Kalau Anda tidak percaya, belajarlah coba nyanyi. Nyanyi dengan suara kencang, apalagi dengan lagu cepat, sambil Anda melompat di sini. Bukan bangkit. Saya kasih Anda lompat setengah jam. Apa yang terjadi dengan jantung Anda? Baca. Jantung akan lebih bagus daripada saudara kasih tinggal dia. Itu sebabnya dalam gereja ini kami mengenal dua pujian. Pujian hening, himne, tenang, dan pujian bersorak. Kenapa?
Karena himne membuat kita lebih tenang untuk merenung kasih kebaikan Tuhan. Tetapi bersorak membuat jantung kita dan kesehatan kita jauh lebih baik. Yang kedua, meningkatkan kekebalan tubuh. Apa hubungannya? Itu. Kalau saudara nyanyi, saudara mengeluarkan energi, membakar lemak. Daripada saudara tidak menyanyi, jadi menyanyi saja. Salah satu diet paling baik adalah menyanyi. Yang ketiga, membuat perasaan bahagia. Tapi jangan waktu berkelahi bertengkar dengan suami saudara nyanyi, tidak ada faedahnya. Membuat perasaan bahagia. Saudara lihat orang yang nyanyi, lihat di kamar mandi, orang menyanyi. Kenapa orang menyanyi? Karena bisa saja memang karena dia bahagia, tapi ada orang yang karena susah dia nyanyi. Dan habis nyanyi dia rasa sedikit enak. Saudara pernah begitu? Saya masih ingat kalau kami masih muda-muda dulu, suka ambil gitar dan nyanyi di belakang rumah. Saya masih ingat lagu-lagu itu, lagu Ambon yang dibikin jadi pantun. Rasa sayang, rasa sayang, sayang. Itu kalau habis main bola paling yang nyanyi. Habis itu seperti lega semua. Hanya nyanyi yang tidak ada hubungannya dengan surga, tapi itu betul-betul membuat kita senang. Saudara, kenapa orang nyanyi di kafe? Siapa yang bayar mereka? Bahkan kadang-kadang mereka pergi untuk bayar di tempat-tempat karaoke. Mereka bayar. Kenapa mereka bayar? Karena bukan hanya hobi, tapi itu akan melahirkan kesenangan. Ada satu kesenangan yang lain saat mereka nyanyi. Ada tetangga saya, hobi nyanyi luar biasa. Dia kalau lihat mic ini seperti dia lihat daging sei. Setiap dia lihat mic, pasti dia akan ambil mic ini. Saya pikir kenapa? Masih ada sesuatu yang poin 3 ini membuat perasaan bahagia. Yang keempat, meningkatkan kemampuan menelan. Oh, orang Kupang tahu saya menyanyi pun dia telan jago-jago luar biasa. Kalau Superman dia telan agak setengah mati, tapi kalau sini masuk, biar dokter bilang mama tahan sedikit sakit. Dia telan masuk semua. Tapi oke lah, itu terserah Anda. Tapi menurut survei yang keempat, meningkatkan kemampuan menelan. Ada orang tuh soalnya pikir telan itu gampang. Ada orang telan obat itu setengah mati, betul tidak? Ada orang, saya ini paling gampang bisa telan obat dari kecil. Mau botox yang besar, saya bisa telan. Tapi ada orang tidak bisa. Saya pernah ketemu orang ini. Taruh, saya bilang kalau begitu lu kalau tidak bisa, lu langsung lempar kena di tenggorokan, langsung air. Tapi ya dasar karena mungkin takut-takut kan, dia lempar, taruh di jatuh di lidah. Dia lempar jatuh di lidah. Saya bilang tidak bisa. Lu bukan mulu lebar-lebar lalu lempar langsung tenggorokan langsung air, maka bisa. Ternyata telan tidak gampang. Orang yang bisa telan dengan gampang katanya belajarlah menyanyi. Saya pikir apa hubungannya? Betul. Coba saudara menyanyi itu. Menyanyi, saya masih ingat waktu kakak-kakak saya lomba itu ada pendeta Lewi Pinyang, ya kalau tidak salah. Beliau itu kalau kasih nyanyi, beliau tidak mau kita nyanyi kayak kita ini, nyanyi takut bibir merah atau lepasin. Ampang sungguh. Kalau bah itu berarti buka mulut. Bah. Yang begitu kan? Kan kita tidak. Pantas kita mulut ini tidak bisa bergerak. Nah, menurut ini dia bilang tadi apa? Meningkatkan kemampuan menelan. Oh, saudara buka itu katanya kerongkongan itu makin melebar. Jangan bapak. Ini belum kerongkongan, belum lebar saja. Masih su ampapirnya, apalagi kalau kerongkongan lebar. Tidak masalah, tapi menurut ini adalah bagus. Saudara menyanyi itu. Tapi yang terakhir, yang kelima, tidak keriput. Saudara tahu ada senam muka ya? Coba saudara tahu senam muka? Senam muka itu begini. Saya berharap live bisa lihat. Senam muka itu begini. Teman saya sudah tua, tapi wajahnya saya baru ingat waktu kuliah dia ternyata senam muka. Senam muka itu begini. Itu senam muka. Itu senam muka. Memang kelihatan jelek. Lu gagal model apa lu senam muka, hancur lu muka. Tapi maksud saya adalah waktu saudara kerokan itu sebenarnya senam muka. Dia orang laki-laki. Senam muka, tapi sebenarnya waktu saudara nyanyi itu senam muka. Dasar luar biasa. Saudara lihat
nyanyi. Makanya nyanyi itu jangan takut-takut. Bangkit sekarang, ikut itu kata-kata. Kalau ikut itu kata-kata dengan sendiri saudara sedang terapi muka. Coba saudara lihat, kan kita ini kadang-kadang tidak begitu. Tuhan adalah gembalaku, stabil. Tapi coba saudara ikut hurufnya. Tuhan adalah gembalaku. Saudara ini tertarik sudah. Saya berpikir di survei tidak bohong. Kita yang tidak sungguh-sungguh melakukan. Makanya kadang-kadang tuh saya suka dengan orang kalau menangis sambil memuji Tuhan. Wajahnya pasti akan lebih tidak keriput. Karena waktu dia nyanyi tidak pernah dia atur wajahnya. Kalau orang yang sungguh-sungguh. Ini tertarik. Tapi kalau saudara takut bedak terlepas itu susah banyak. Bapak kau sungguh baik. Susah. Padahal kata orang air mata jatuh itu seperti melegakan Anda. Habis kita tahan ini. Apalagi ibu-ibu. Bedah dia baru beli tadi. Ini air ini mau keluar. Sumber air sudah dekat. Sudah jadi dekat. Tuhan tolong kita. Itu baru nyanyi. Tapi Alkitab bilang ini bukan nyanyi. Ini menyembah Tuhan. Waktu saudara menyembah Tuhan, hati Tuhan bersuka cita. Dia turun memberkati Anda. Kasih tepuk tangan. Saudara. Wow, ternyata memilih menyembah Tuhan adalah pilihan terbaik Paulus. Dan harusnya orang Nazaret harus memilih menyembah Tuhan pada waktu kita ada dalam persoalan. Katakan amin. Nah, sudah lanjut. Kalau tidak kita lanjut pada poin ketiga. Pilihan yang ketiga oleh Paulus adalah dia memilih untuk tetap tenang seperti kemarin dan tidak panik supaya bisa menguasai keadaan. Sudah lihat ini yang ketiga. Dia memilih untuk tidak panik. Ternyata bukan hanya di penjara membuat orang bisa panik. Yang lebih luar biasa di dalam penjara. Saudara tahu paling tidak enak itu di dalam penjara pada saat ini yang terjadi gempa bumi. Karena saya percaya yang pertama petugas juga memilih lah siapa yang gempa sebesar penjara mulai rubuh lalu saudara bilang tunggu beta buka dulu. Biasanya kalau orang sudah panik itu kunci kan gampang dibuka ya. Tapi kalau orang panik itu biasa buka biasanya begitu. Anda tidak percaya bakarlah rumah Anda lalu buka kunci Anda itu kadang-kadang susah sekali. Yang sudah bayangkan kesempatan untuk buka orang lain pun penjara untuk mereka lain tidak mungkin. Orang dalam penjara pasrah mati. Tapi sekali lagi bukan hanya penjara, mari kita baca. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Saya mau tanya saudara, biar saudara menyembah Tuhan di sini. Kalau gempa terjadi masih menyembah Tuhan tidak? Ini saya khotbah ini saya mau tanya saudara. Saudara lari tidak? Pintu terbuka. Saudara pasti lari. Ini gempa tidak bisa lari. Tapi Paulus bisa-bisanya nyembah Tuhan itu saya bingung. Apapun alasannya, tapi ini yang dipilih oleh Paulus. Tenang. Mari kami terus menyembah Tuhan. Apa artinya? Mereka tidak panik. Kita suka panik bukan? Menjelang tanggal dibayarnya kredit. Seperti biasa saya bilang kita mulai panik ketika umur kita mulai beranjak atau bertambah. Kita mulai panik. Sudah 40 belum menikah, panik. Betul? Kita panik. Maaf, ada orang yang panik dengan begini. Sudah tua belum punya persiapan untuk masa depan anak-anak. Panik. Ada orang lain juga panik karena merasa bahwa orang lain sudah punya bisnis, pekerjaan yang baik. Saya belum, panik. Tapi selalu saya bilang, kepanikan tidak pernah bisa menolong Anda. Kepanikan membuat Anda lebih terbengkalai pekerjaan Anda. Coba lihat, pakai pakaian itu kan gampang ya. Pakai pakaian itu kan gampang, betul ya?
Pakai pakaian itu gampang. Masukkan kaki oleh laki-laki celana panjang gampang. Mungkin berapa menit? 3 menit selesai. Tapi ketika saudara tidak mandi, duduk di ruang tamu, tiba-tiba orang yang kamu hormati datang. Aduh Bapak, tidak apa-apa. Saudara pergi pakai pakaian itu, saudara tahu agak susah. Kok ini kenapa? Ini harus sesat. Itu bukan sesat. Anda terlalu panik. Betul? Saya ingat waktu kami tenggelam, waktu saya mau berangkat ke sekolah kita. Kami naik perahu. Waktu gelombang saya mulai panik. Yang lain juga mulai panik. Lalu Bapak Dian berteriak begini, jangan panik, tenang. Betul sebenarnya. Karena kalau panik, itu biasanya satu lari di mana, ketemu lari di situ semua. Akhirnya perahu miring sebelah. Ya kan? Oh, satu lari sana, semua lari sana, miring sebelah, terbalik gitu. Panik itu tidak baik. Setuju tidak? Orang di pesawat itu kan sudah diatur, dua sebelah. Kalau tidak penuh dia sudah atur. Makanya saudara jangan pindah-pindah tanpa dulu. Saya takut pesawat tidak sampai kan dia miring gitu seperti itu. Tapi maksudnya adalah, bayangkan kalau pesawat boleh goyang, panik. Sudah ada lagi pilihan, atau saudara bisa pilih. Oi, pesawat mau jatuh. Saudara silakan pilih. Tidak ada, semua pilih tepat. Dan itu biasanya membuat tambah kacau. Panik itu bahaya. Dalam kepanikan datanglah pada Tuhan. Katakan amin. Akan tepat terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyang. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Tak usah panik. Siapa yang buka ini pintu? Siapa yang buka menurut Alkitab? Ada orang yang buka? Tidak ada. Siapa yang buka? Tuhan Allah. Dalam kepanikan datanglah pada Tuhan. Maka pintu yang terkunci yang paling kuat terkunci pun akan dibukanya. Masih ingat? Ternyata Israel pernah panik waktu dikejar oleh orang Mesir dari belakang sampai kiri kanan. Di depan ada laut yang berawan, mereka panik. Mereka marah kepada Tuhan. Apakah engkau hanya angkat kami ke sini hanya untuk bunuh kami di padang gurun? Tuhan bilang jangan. Lalu mereka bilang, ya bagaimana kami tidak panik? Di depan belakang ada orang kejar dengan parah, di depan ada laut yang berawan, bagaimana tidak panik? Tuhan bilang tenang, saya bisa buka kok itu pintu yang menurut Anda laut tidak bisa terbuka, itu saya buka. Kadang-kadang kita tahu ini, tapi saat kita panik logika kita mati. Betul tidak? Orang kalau panik logikanya mati. Lihat kompor kalau meledak. Jangan panik. Kadang-kadang kita lihat api besar, kita angkat kain taruh, tambah besar kain itu kita. Kain itu terbakar. Katanya tenang sebenarnya kalau orang kompor meledak. Yang lebih parah adalah orang angkat langsung lempar. Baik kalau lempar pas keluar, kalau lempar di sebelah lagi yang kamar sebelah. Tapi katanya orang bilang tenang, lalu ambil karung basah, taruh. Bapak tidak ada karung basah, ambil pakaian pengantin, colong, kasih masuk. Artinya tidak usah panik. Nah sudahlah, kita tidak bahas ini. Tapi kembali, pintu terbuka. Yang beda, ada satu orang yang panik. Siapa itu? Ayat 27. Kalau di atas Paulus tidak panik, ayat 27 ada orang panik. Siapa itu? Ketika kepala penjara terjaga dari tidurnya dan melihat pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak bunuh diri. Saudara, berapa banyak orang karena panik, frustrasi, kecewa dan ingin menyelesaikan hidup. Rasanya semua punya persoalan. Kok kenapa hidup saya seluruhnya hanya ada persoalan? Lalu orang panik dan kadang-kadang kita bikin tindakan bodoh seperti kepala penjara ini. Betul? Kenapa orang mau bunuh diri? Karena panik sebenarnya. Tidak lagi bisa buat apa-apa. Tapi dia bilang apa? Karena ia menyangka bahwa orang hukuman telah melarikan diri. Paulus dan kepala penjara beda. Paulus tetap tenang, tapi kepala penjara panik. Amin. Mama-mama biasa panik kalau sampai di belakang minyak sudah habis. Lihat di sebelah bawang habis. Lihat di sebelah terasi habis. Lihat sebelah garam habis. Yang paling parah, lihat karung beras.
itu beras merek Nona Kupang, tapi ternyata itu tinggal karungnya Nona Kupang. Kita panik. Siapa tidak panik? Besok pagi anak mau minta uang sekolah, panik. Jadi saya mau tanya saudara, dalam kepanikan itu Anda masih hidup sampai hari ini, bukan? Berarti Tuhan masih pelihara kita. Sudah, yang terakhir, kalau kita mau berdoa, tak usah. Yang terakhir, nah ini yang paling saya suka, saudara. Paulus memilih ini yang paling indah bagi saya. Dia tetap hidup benar dan jadi berkat. Dia tetap hidup benar dan jadi berkat. Saudara lihat ayat yang terakhir. Perhatikan ini. Kan tadi kita sudah baca. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu penjara terbuka, ia menghunus pedang untuk membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Perhatikan ayat 28. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami masih di sini. Saya mau tanya saudara. Pertama, secara hukum Paulus keluar pun tidak akan dipenjara. Jadi kalau orang di penjara ada gempa dia lari, polisi tidak akan tembak dia, karena itu alam. Dia sebenarnya punya kesempatan, alasan alam dia keluar, betul? Dia punya alasan untuk keluar, dan bisa saja bukan hanya keluar, dia lari, itu kesempatan dia. Tapi saudara tahu waktu itu, kalau sampai mereka lari, maka resiko untuk dibunuh justru terbalik. Kepala penjara itu akan dipenggal kepala, dibunuh. Itu seperti sekarang, kalau saudara kapal tenggelam, kapten tidak boleh turun. Kapten kapal tidak boleh turun. Semua sudah selamat, baru dia terakhir. Jadi terserah dia mau mati, dia mati. Tidak boleh dia turun. Dan ini pun ya resiko yang sama. Dia tidak boleh turun, atau dia tidak boleh lari. Jadi orang boleh lari, orang kalau bisa tidak boleh lari. Sisi yang lain bayangkan, dia harus menyelamatkan mereka secara manusia. Orang-orang tidak boleh terbunuh oleh penjara itu. Tapi kalau dia kasih resiko untuk dia, dan dia pikir pasti lari. Mungkin karena zaman itu biasa, seperti sekarang kok. Lihat itu satu saja, belum di penjara sudah lari sampai 3 tahun lebih. Sudah tahu itu orang tuh, 3 tahun baru pulang. Pulang lagi bikin onar lagi. Tapi kembali pada ayat ini, dia tidak ambil kesempatan. Terjemahan paling gampang, seolah dia bilang begini, kalau saya pergi orang ini mati, dia sudah tidak jadi berkah. Dalam hidup kita, kita berhadapan dengan orang-orang yang mengecewakan kita, betul? Orang-orang yang tidak adil dengan kita, betul? Kita kepingin membalas. Lu bikin beta begini, beta bisa pakai penjara. Orang berbangun, beta bisa pakai penjara, beta sanjur juga. Tapi sekali lagi Paulus tidak pilih, walaupun ada kesempatan. Saya dengar di tanggal-tanggal dekat-dekat Desember begini, itu kan ada dana-dana, ya kestra, gaji sedikit naik karena ada bonus. Tapi saya heran, ada orang yang berani ambil haknya orang, gajinya orang, capeknya orang, karena merasa dia punya kesempatan. Hati-hati, Anda tidak jadi berkah. Katakan amin. Apalagi kesempatan menyusahkan orang, Anda salah. Hidup ini memang susah, tapi jangan pakai kesempatan ini untuk menyusahkan orang. Sekali lagi, hidup ini memang susah, tapi jangan bikin susah lewat keadaan saudara. Ada apa? Kesempatan kita bisa mencuri kan ada saja, betul? Tapi kita memilih untuk tidak mencuri. Katakan amin. Alasan untuk kita apa namanya? Menghancurkan orang lain bisa, tapi sekali lagi kita tidak memilih untuk menghancurkan orang lain. Ada amin. Alasan untuk kita bisa balas orang-orang yang melukai kita bisa, tapi tidak perlu. Karena kita sedang memilih, saya mau jadi berkah. Ada amin. Kesempatan ada dua. Kesempatan untuk tidak jadi berkah sehingga kepala pasukan mati, atau dia kesempatan untuk menyampaikan berita Injil bahwa lihat saya hamba Allah, saya tidak lari. Ada amin. Saya tidak lari menghadapi ini. Dan saudara tahu, kita tahu kalau kita baca, kepala pasukan ini mengenal Tuhan. Ada amin. Saya berharap di tempat Anda bekerja, Anda punya kesempatan sebenarnya bisa ambil uang. Anda punya kesempatan bisa menjatuhkan orang lain sehingga Anda punya posisi kedudukan lebih baik. Anda punya. Mungkin Anda punya kesempatan secara
secara pendidikan atau secara kinerja Anda berada pada posisi yang lebih tinggi dari sekarang. Bisa. Tapi itu tidak terjadi. Jangan geser orang itu. Biarkan Allah yang geser dia. Tapi kesempatan Anda adalah saya mau tetap melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Berani tidak yang sekolah? Biar saya dapat 0. Tapi itu hasil ujian saya sendiri. Dan bukan hasil nyontek. Katakan amin. Katakan amin. Tapi kadang-kadang kan kita berat. Wah, ini kalau dapat nilai C berat ini. Kesempatan ada. Tapi kesempatan itu bukan untuk berbuat yang salah, yang menyakiti hati Tuhan. Amin. Laki bikin kita kecewa kita. Kan ada kesempatan. Lu kira lu yang laki-laki di dunia. Muka mekare itu terlalu sombong minta ampun. Ada punya kesempatan cari lain, betul? Buktinya Facebook mulai bilang, kayaknya ketemu pernah teman ya? Ya. Kok lu tambah cantik ya? Ya. Kalau saudara lihat laki, manusia kurang aja satu tidak pernah puji beta satu kali. Ini orang sudah puji beta 800 kali. Kesempatan ada. Tidak ada kata amin. Tidak ada kata amin. Mama marah karena saudara buat salah. Ada kesempatan. Kirain rumah saja yang mama punya. Udah banyak rumah siap tampung beta. Pi bapak. Kira lu makan gampang di situ. Di rumah lu makan gampang. Ada amin. Setiap kita ada kesempatan. Tapi kesempatan itu gunakan untuk hidup tetap benar dan jadi berkat. Ada amin. Setiap hidup ini ada kesempatan. Kesempatan membalas bisa, kesempatan menghancurkan bisa. Kesempatan untuk mengatakan saya yang benar bisa. Saya pernah mengalami titik ini. Saya tidak diberi kesempatan untuk membela dia. Yang bisa saya lakukan dan istri waktu itu pulang dari suatu tempat, kami dua nangis di jalan. Tidak bisa bikin apa-apa, tidak diberi kesempatan untuk menyatakan argumen pembelaan diri, tidak ada. Tapi hari-hari ini saya melihat bagaimana Tuhan bela kami. Ahok pada waktu dia harus berhadapan dengan begitu banyak orang, betul ya? Dia bisa tuntut, dia bisa lari, dia punya uang, dia bisa lari, tapi dia pilih untuk tetap ikut sidang. Namun satu yang dia bilang itu, jika kalian menzolimi saya, Tuhan yang Maha Kuasa yang akan menunjukkan pada akhirnya cerita tentang kalian. Sekarang kita tahu, sudah buka live YouTube, orang-orang yang mempermalukan Ahok hari ini dipermalukan luar biasa. Tunggu saja orang-orang yang melukai kita. Tunggu saja. Kita tidak berdoa supaya orang-orang seperti itu akhirnya hancur ya. Saudara jangan pulang lalu bilang, Bab tua baru habis surga. Jadi kalau laki boleh batuk-batuk saudara bapak, dalam nama Yesus lanjutkan pada kematian. Jangan saudara. Oh Bapak Tuhan, Tuhan lanjutkan. Jangan kasih kesempatan, lanjutkan. Oh puji Tuhan, kayaknya sudah mau selesai. Besok pagi dia sembuh, lalu dia bilang, selamat pagi mama. Kemarin beta dengar mama ngomong apa? Tuhan Yesus tolong kita. Saya tidak tahu ini jadi berkat, tapi saya berharap ini memberkati Anda. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri.